Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah, yang mana pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam salah satu rumahnya, masjid ini, dalam rangka at-taqarrubu ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di dalam majelis ilmu ini kita bacakan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena hati seseorang itu tidak akan mendapatkan gizinya, tidak akan mendapatkan ketenangannya kecuali kalau ingat kepada Allah. Kalau seandainya hati tersebut mengagungkan Allah, selalu ingat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hati mereka itu tenang dalam mengingat Allah. Itu sifat orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang hatinya tidak tenang, dia zikir enggak tenang, baca Quran enggak tenang, ya, maka mesti kita cepat-cepat memperbaharui hati kita, mengobati hati kita gitu. Berarti hati kita itu lagi sakit. Kemudian lanjutan dari ayat ini Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena zikir itu tidak hanya kita subhanallah alhamdulillah, enggak itu aja. Karena zikir itu yang pertama zikir hati. Hati kita selalu ingat Allah gitu. Hati kita selalu merasa dilihat oleh Allah, itu zikir juga. Kemudian baru zikir dengan lisan. Kita mengucapkan kalimat yang Allah cintai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian zikir dengan perbuatan, itu kemana ingat Allah. Dibuktikan dengan perbuatan dia itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berarti orang itu berzikir. Tapi kalau ada orang maksiat, walaupun dia mengatakan astagfirullah tapi nengok maksiat juga, nah ini juga tidak berzikir orang itu, enggak, lalai juga, enggak ingat sama Allah. Jadi zikir atau ingat kepada Allah itu luas, ya, berupa hati, ucapan dan perbuatan. Ini yang paling penting. Ya, orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka tindak tanduknya itu dia selalu ingin mendapatkan ridha Allah. Dia tidak mau menyakiti orang gitu ya. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah. Berarti orang itu ingat kepada Allah. Itulah orang yang tenang hatinya. Kalau tidak seperti itu, seorang itu enggak akan tenang Pak dengan Al-Qur'an.
Ya. Bagaimana supaya kita bisa tenang dengan Al-Quran? Kalau seandainya hati kita telah kita biasakan dengan Al-Quran tersebut. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada pembahasan kitab At-Tabarrukul Masyru'u wal Mamnu'. Tabarruk ngalap berkah yang disyariatkan yang dilarang. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Safwat Nuruddin rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar ya di negeri Mesir. Kemudian beliau melanjutkan ini, kalau nggak salah yang saya tandai ini halaman ya 42, masih pembahasan tentang kitab-kitab ya yang membahas tentang masalah tabarruk ya. Kata beliau, na'am warada anna ba'dhas sahabati, benar kata beliau, memang telah warid ya, telah terdapat riwayat gitu, termasuk warid ya, warada itu ada riwayat, anna ba'das sahabati, sesungguhnya sebahagian para sahabat, qabbala yadan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian sahabat yang mencium tangan Nabi, boleh kalau mencium tangan boleh. Wa ba'dahum qabbala jabhatahu, dan sebagian mereka para sahabat ada yang mencium ya dahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, keningnya Rasul, jabah. Jadi boleh Pak. Maka orang Arab itu kalau mereka lihat orang tua, ihtiram, hormat sama orang tua itu biasanya mereka cium keningnya. Ini uruf ya, ada kebiasaan mereka. Wa qabbala ba'dut tabi'inah, dan sebagian tabi'in, ini tabi'in generasi setelah sahabat. Kalau sahabat apa pengertiannya Bang? Sahabat apa pengertiannya Bang? Sahabat itu apa pengertiannya? Sahabat itu adalah apa Bang? Yang bertemu Rasul. Itu kalau nggak temu Rasul bukan sahabat. Umat Nabi umat iya. Tapi nggak hanya sampai situ. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Ketemu Rasul beriman, jangan seperti Abu Lahab, bukan sahabat, enggak beriman. Kemudian yang ketiga, mati di atas keimanan. Itu baru dikatakan sahabat kalau ada tiga ini. Ini kata Imam Ibnu Hajar ini ya, Al-Asqalani, ulama hadis, ulama besar. Jadi sahabat itu pengertiannya apa? Man laqiya Rasulullah, ini bahasa Arabnya ya. Man laqiya, siapa saja, laqiya yang bertemu Rasulullah wa amana bihi, dan beriman dengan Rasul, beriman dengan agama Rasul gitu. Wa mata alaih, dan mati di atas iman, di atas agama Rasul tersebut. Jadi kalau seandainya Musailamah al-Kadzab itu murtad, ya akhirnya diperangi di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum meninggal Rasul dia beriman itu, Musailamah itu ya. Namun dia murtad, tidak lagi dikatakan sahabat. Kenapa? Walaupun ketemu Nabi, walaupun pernah beriman, namun murtad, namun tidak mati di atas keimanan, ini juga tidak dinamakan sahabat ya. Ini tabi'in siapa? Tabi'in adalah yang bertemu sahabat. Nah, ini pengertiannya. Man laqiya sahabata Rasulillah, siapa saja yang ketemu dengan sahabat namun enggak ketemu dengan Nabi, beriman dengan sahabat ya, beriman dengan agamanya sahabat, agama Islam yang dibawa oleh sahabat dari sumbernya dari Nabi gitu, kemudian meninggal di atas keimanan tersebut, itu tabi'in. Jadi kata beliau, wa qabbala ba'dut tabi'ina, dan sebagian tabi'in ya, generasi setelah sahabat ya, yang enggak ketemu dengan Nabi namun ketemu dengan sahabat gitu ya, sebagian mereka mencium yada ba'dis sahabati ya, mencium tangan para sahabat. Memang sudah kebiasaan mereka gitu. Wa sayati zalika fi abwabil musafahati, maka pembahasan ini akan datang dibahas pada bab-bab tentang berjabat tangan. Jadi kalau bahasa Arabnya Pak, berjabat tangan itu musafahah ya, musafahatan ya, dengan cara berjabat tangan. Asal katanya safaha yusafihu ya, musafahatan.
Kalau salam itu beda, kalau salam ucapan. Nah, karena kalau di sebagian kawan-kawan kok nggak salam gitu ya. Nah, seolah-olah ada sebagian orang Indonesia itu menganggap salam itu ya jabat tangan. Itu salah Pak dalam konteks Arab ya, dalam konteks bahasa Arab. Karena jabat tangan itu bukan salam, salam itu ucapan. Salam itu adalah ucapan selamat doa itu. Assalamualaikum kan doa. Assalamu alaikum. Keselamatan dari Allah untukmu gitu. Kita mendoakan orang. Jadi kalau jabat tangan apa? Jabat tangan al-musafahah atau musafahatun pakai shad ya. Musafahatun, nah itu berjabat tangan. Ya. Maka akan datang ya pembahasannya tentang musafahah berjabat tangan. Wa taqbilul yadi min kitabil adab, dan juga akan datang pembahasan tentang mencium tangan dibahas di dalam kitab adab insyaallahu taala, kalau Allah menghendaki kata beliau akan ada pembahasan khusus ini. Kemudian artinya apa, kenapa beliau bawakan riwayat ini ya kan, karena memang boleh kalau cium tangan itu enggak jadi masalah, enggak ada orang yang bilang haram ya Pak ya. Yang enggak boleh itu yang haram ketika mencium tangan ada bentuk penghormatan yang menundukkan kepala. Nah, itu nggak boleh. Kalau menundukkan kepala nggak boleh, ya. Atau menyerupai ruku. Kenapa nggak boleh? Karena dilarang oleh Nabi gitu. Karena ada hadis ya dari Nabi Rasulullah melarangnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau wa ala hadza, maka oleh karena ini ya, fayajuzu taqbilu yadis salihina wal walidaini. Berdasarkan riwayat ini bahwasanya ada sahabat pernah mencium tangan Nabi, tabi'in pun pernah mencium tangan sahabat gitu kan. Maka berdasarkan riwayat ini maka boleh hukumnya mencium tangan orang saleh dan kedua orang tua. Boleh. Ya. Wa man turja barakatuhum, dan siapa saja yang diharapkan mendapatkan keberkahan mereka atau keberkahannya. Ya kalau kita cium tangan orang tua insya Allah Pak berkah berupa kasih sayang, sehingga orang tua kita senang sama kita. Iya Pak? Iya kalau kita cium ya, jangan suruh orang tua cium tangan kita gitu kan. Ada pula saya pernah lihat Pak ya, walaupun statusnya kiai misalnya Gus ya, dia kasih orang tua cium tangannya. Nauzubillah, ini adabnya kemana kan gitu. Pernah saya lihat itu ya di video. Ini kurang adabnya. Ya walaupun kita ustadz, presiden, syekh ya, ulama besar, kalau ada orang tua kita yang masih muda yang cium, jangan biarkan orang tua nyium tangan kita. Ya kita pede banget gitu ya. Itu nggak ada yang seperti itu. Mana adab kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, amma taqbilu qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa minbarihi wa quburis salihina falam yarid anna ahadan minas sahabati awit tabi'ina fa'ala dzalik. Adapun mencium kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mimbarnya dan kuburan orang-orang saleh, maka tidak ada riwayat ya, tidak ada warid ya, lam yarid, tidak ada riwayatnya anna ahadan min sahabati, bahwasanya ada seorang dari sahabat awit tabi'in atau seorang tabi'in fa'ala dzalik, yang melakukan hal itu, mencium kuburan itu enggak ada. Maka kita katakan enggak boleh ya. Kenapa? Karena akan timbul sikap ghulu, melampaui batas terhadap kuburan. Masa kuburan dicium? Lebih baik kita nyium tangan orang tua kita gitu ya. Nah, ini enggak ada. Kalaulah itu baik, ini kan ibadah Pak, ibadah ya. Maka ibadah itu lihat apakah dipraktekkan oleh para sahabat atau tidak. Kalau tidak dipraktekkan ya tidak usah kita melakukannya, karena tidak akan ada gunanya. Hanya menghabis-habiskan masa saja dan menghambur-hamburkan uang terkadang ya. Pergi jauh-jauh untuk
nyium kuburan ya. Nggak ada faedahnya, ya kan? Lebih baik kita nyium istri kita, berpahala, ya Pak ya, daripada nyium kuburan. Kalau nyium kuburan dosa, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal waradan nahyu anhu, bahkan yang ada itu riwayat larangan dari mencium kuburan Nabi, mencium mimbar Nabi, mencium ya kuburan orang-orang saleh, ada larangannya. Apa hadisnya seperti apa? Ini yang akan beliau jelaskan. Faqad rawa Abu Dawud, dan sungguh telah meriwayatkan Abu Daud ini hadisnya. Bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Perawinya itu baik ya. Sanadnya itu terpercaya. Bisa dipakai hadis ini. Bisa dijadikan hujjah hadis ini sebagai sandaran hukum. Min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, qala, Abu Hurairah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, kata Rasul. Jadi rumah kita Pak jangan buat seperti kuburan. Kemudian wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah engkau jadikan kuburanku itu sesuatu yang selalu dirayakan. Ya kan, karena id itu kan sesuatu yang selalu diulang-ulang. Enggak boleh ya dikhususkan gitu, enggak boleh. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kalian kepadaku, kata Rasul. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salawat kalian kepadaku itu akan sampai dimanapun kalian berada. Walaupun kita di Indonesia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka salawat kita itu akan sampai kepada Rasul. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis sahih, ketika kita baca salawat dengan izin Allah, dengan kudrah Allah, dengan kekuatan Allah, Allah kembalikan arwah beliau ke jasadnya untuk hanya sekedar menjawab salawat kita. Allahumma sholli ala Muhammad, itu ya. Itu dikembalikan arwahnya Rasul, itu disebutkan dalam hadis sahih ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan dimanapun kita bersalawat itu sampai kepada Rasul gitu. Walihadal hadis syawahidu sadiqatun min aujuhin mukhtalifatin. Hadis ini punya syawahid, punya pendukung, punya saksi-saksi, penguat-penguat yang terpercaya, yang sadiqah, yang jujur. Min aujuhin, dari ya jalan-jalan atau dari arah-arah atau dari sisi-sisi yang berbeda, mukhtalifah, berbeda. Minha, diantaranya, ini hadis pendukungnya Pak. Ini beliau bawakan riwayat yang lainnya gitu, hadis yang lainnya. Di antaranya adalah hadis an Ali bin al-Husain, dari Ali bin al-Husain. Ini cucunya Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin al-Husain. Al-Husain anaknya Ali. Ini cucunya nih, namanya Ali juga cucunya ya. An Ali bin al-Husain annahu ra'a rajulan, bahwasanya Ali bin al-Husain ini melihat seorang laki-laki. Yaji'u ila ya furjatin, dia datang dari ya lobang gitu ya. Kanat inda qabrin Nabi, dan lobang itu ya berada di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha, kemudian laki-laki ini masuk ke dalam lubang itu. Fayad'u ya, kemudian dia berdoa di lubang itu. Jadi di zaman dulu itu ada lubang ya dekat dengan kuburan Nabi gitu. Jadi laki-laki ini masuk lubang itu Pak. Kelihatan sama Ali bin Al-Husain ini, Ali cucunya ya Sayyidina Ali ya, sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Masuk laki-laki ini ke dalam lubang itu, kemudian dia berdoa di lubang itu. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Al-Husain? Fanahahu ya, fanahahu. Lantas kemudian beliau melarangnya. Jangan kamu doa di situ, ngapain gitu kalau bahasa kita ya. Wa qala ala uhadditsukum hadisan. Wahai ya kan
kamu jangan berdoa di lubang itu. Ya, maukah engkau aku sampaikan satu hadis, kata Ali. Maka seperti itulah ulama ya. Ulama nggak omdo Pak ya, nggak ngomong doang. Mereka pakai dalil gitu ya. Disampaikannya hadis ya. Maukah engkau ya aku sampaikan satu hadis sami'tuhu yang telah aku dengar hadis ini min abi dari ayahku. Siapa ayahnya? Al Husain. An jaddi dari kakekku. Siapa kakeknya? Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah dari Rasul, langsung sanadnya pakai sanad langsung hadisnya, Masya Allah. An Rasulillah SAW dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah telah bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat id. Id itu Pak, ada id dalam hal waktu seperti satu ya pada tanggal 1 Syawal itu namanya Idul Fitri, 10 Dzulhijjah itu namanya Idul Adha gitu ya. Sesuatu yang selalu dirayakan, diulang-ulang itu. Ada juga tempat yang dijadikan id, ya seperti Ka'bah. Setiap kali kita umroh, kita tawaf pada Ka'bah itu. Ini ada dalilnya. Dan Nabi melarang jangan kuburan beliau itu dijadikan id, ya. Sesuatu yang memang diulang-ulang terus ke situ. Ini Nabi yang larang, bukan kita, Pak ya. Bukan kita yang ngada-ngada. Ternyata ini Nabi yang larang. Nabi sampaikan hadis ini kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib sampaikan kepada anaknya Al Husain, Al Husain sampaikan pula kepada anaknya gitu ya. Ini sanad ya perawi jalur hadis ini. Jadi Nabi mengatakan la tattakhidhu qabri 'idan. Janganlah engkau kalian jadikan kuburanku sebagai id ya. Kemudian wala buyutakum kuburan, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan. Jangan. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Sesungguhnya salam kalian, assalamu alayka ya Rasulullah, misalkan kita ucapkan doa keselamatan gitu ya. Kita mengucapkan salam, maka Nabi mengatakan sesungguhnya salam yang kalian ucapkan itu yablughuni, itu sampai kepadaku, aina kuntum, dimanapun kau berada. Walaupun kita di Indonesia enggak mesti harus ke kuburan Nabi, kan itu maksudnya. Walaupun kita di Indonesia kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, bahkan di salat pun kita mengatakan kepada seluruh nabi gitu ya. Nah, iya. Dalam sholawat kita pun kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, nah, gitu. Maka itu sampai kepada Nabi. Ya bulughuni, kata Rasulullah, sampai kepadaku. Dan hadis ini rawahu ad-Diya'u fil Mukhtarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Diya dalam kitabnya Al-Mukhtarah, wa Abu Ya'la, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, kemudian wal Qadhi Ismail, dan riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Qadhi Ismail, kemudian juga Abu Daud dalam sunannya, Sunan Abu Daud, dan hadis ini sahih. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang melarang orang itu menjadikan kuburan Nabi itu sebagai id, Pak. Id itu artinya sesuatu yang memang menjadi tujuan dia, ya. Dia ke Mekah memang untuk mencari itu, ya. Ini enggak benar ya, karena Nabi yang melarangnya. Kemudian waqala Sa'id ibnu Mansurin fi sunanihi, berkata Al-Imam Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Ini termasuk penulis kitab sunan ya. Sunan itu Pak kumpulan kitab hadis ya. Imam Sa'id bin Mansur. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami, ini sanad hadisnya gitu ya. Abdul Aziz bin Muhammad akhbarani Sahal bin Suhailin, telah mengkabarkan kepada kami Sahal bin Suhail. Qala, Sahal bin Suhail berkata, Ra'anil Hasanu ibnu Ali ibni Abi Thalib indal qabri. Telah melihatku Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan ini saudaranya Husain ya, anak Ali bin Abi Thalib. Indal qabri, di dekat kuburan. Fanadani, kemudian dia memanggilku, ya, kata Sahal bin Suhail ini ya. Fanadani, lantas dia memanggilku. Wa huwa fi baiti Fatimata,
Waktu itu dia berada di rumah Fatimah, berarti di rumah ibunya gitu ya. Yata'asya, lagi makan malam. Itu asya atau makan malam, yata'asya. Faqala, lantas dia berkata, halumma ilal asya, mari makan malam bersama. Halumma ilal asya itu artinya ayo makan bersama, makan malam tuh. Ya. Fakultu la uriduhu, lantas aku berkata, kata Sahal bin Suhail ini ya. Fakultu, aku menjawab gitu ya, la uridu, aku nggak mau makan gitu. Faqala ma li ra'aituka indal qabri, ya. Apa yang kamu lakukan? Saya lihat engkau itu wahai Sahal bin Suhail di kuburan lagi ngapain tuh kalau bahasa kita ya. Kamu malam-malam ini ngapain di kuburan itu kalau bahasa kita Pak ya. Fakultu, lantas aku menjawab, ini kata Sahal bin Suhail ya. Sallamtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lagi mengucapkan salam, sengaja pergi ke kuburan Nabi buat assalamualaikum ya Rasulullah. Sengaja ke kuburan Nabi buat apa Pak? Mengucapkan salam. Nah ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Tsumma qala, lantas ya Hasan ya bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib ini berkata lagi. Tsumma qala, lantas kemudian dia berkata, inna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, kata Al-Hasan ya, la tattakhidu qabri idan, jangan engkau jadikan kuburanku itu sebagai id, tempat yang selalu dituju gitu ya, ulang terus gitu ya. Wala tattakhidu buyutakum maqabira, dan jangan engkau jadikan ya, kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan. Wassallu alayya, dan bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat kalian itu tablughuni haitsuma kuntum, akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka nggak mesti engkau tuh salam kepada Nabi itu harus ke kuburan Nabi, nggak mesti, kan itu maksud dia. Karena Nabi mengatakan dimanapun engkau berada, kalau mengucapkan salam itu akan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau bawakan lagi hadisnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang mana mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat doa, tempat ngumpul-ngumpul, ya kan? Iya, ini enggak boleh. Hadirin, ini yang melarang siapa? Cucu Nabi langsung, ahlul bait. Ini hadisnya sahih. Ya kan? Nah, mungkin kalau beliau hidup ngomong seperti ini Pak, mesti dibilang Wahabi sekarang. Ini Wahabi ini asalnya, ya kan? Ini sudah terpapar Wahabi ini, cucunya Nabi gitu. Pasti dibilang seperti itu Pak. Tapi karena beliau waktunya sudah beda, kita yang nyampe, kita yang dituduh lagi. Padahal yang kita sampaikan itu bukan isi otak kepala kita, enggak, riwayat dari Rasulullah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, ma antum waman bil Andalus illa sawa, dimanapun kalian, bahkan yang tinggal di Andalus, di Spanyol, Andalusia itu di Spanyol, kalau dulu namanya Andalusia itu sama. Kalau engkau berada di sini, sholawat kepada Nabi, ngirim salam kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, kan gitu. Ya Allah, kirimkan salawat dan salam. Itu akan sampai meskipun yang tinggal di Andalusia yang jauh itu, yang sudah terpisahkan oleh laut ya, sudah beda pulau gitu ya. Itu kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu sampai salawat itu kepada Nabi, nggak mesti harus ke kuburan Nabi gitu. Kenapa? Karena Nabi melarang kuburannya itu sering dikunjungi, kan gitu. Tapi kalau sekali-kali kita umroh ya Pak ya, kita ziarah kubur boleh gitu. Namun enggak ya setiap hari harus ke situ gitu ya. Iya, harus ke kuburan nggak boleh. Nah, sehingga kalau kuburan Nabi saja nggak boleh dijadikan tempat yang harus dituju, yang selalu diziarahi, yang dibuat seperti peringatan gitu ya, setiap tanggal sekian harus ziarah, itu id itu Pak. Karena id itu secara bahasa artinya sesuatu yang selalu diperingati, ada tanggal-tanggal khususnya ya kan. Enggak boleh, karena Nabi sendiri mengatakan la tattakhidhu qabri idan,
Janganlah kalian jadikan kuburanku itu seperti Id. Id itu Pak, sesuatu yang selalu dirayakan. Ada tanggalnya. Kalau tanggal sekian, kita harus ziarah tuh ke kuburan Nabi. Kalau kuburan Nabi saja Nabi nggak boleh, apalagi kuburan orang yang di bawah Nabi tingkat keimanannya. Siapa yang melawan iman? Apakah para wali yang dianggap wali itu lebih hebat daripada Nabi? Enggak, jauh. Nabi sudah dijamin masuk surga. Iya kan? Nabi itu adalah sayyidu waladi bani Adam, pembesar, ya kan? Sesuatu yang paling istimewa dari seluruh anak Adam itu Nabi. Bahkan dari Nabi Adam sendiri Nabi lebih utama. Bahkan Nabi itu adalah afdalul khalq, makhluk Allah. Selain Allah itu makhluk. Allah itu khaliq, pencipta. Selain Allah makhluk namanya yang Allah ciptakan. Dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan apapun di alam semesta ini, dari seluruh ciptaan Allah ini, mana yang lebih mulia? Nabi ternyata yang lebih mulia. Makanya Nabi itu adalah afdalul khalq, ya. Makhluk yang paling mulia setelah Allah. Makanya kita itu ya harus menempatkan Nabi sebagai sosok yang paling kita cintai dari sesuatu apapun Pak. Kalau manusia, kalau sesama makhluk, tentu yang pertama tentu Khalik, ya, pencipta Allah yang pertama harus kita cintai gitu. Kedua harus Nabi Pak. Ya, kedua harus Nabi. Karena Nabi itu adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk apapun di dunia ini. Nabi saja bilang la tattakhidhu qabri aidan. Jangan kalian jadikan wahai sahabatku kuburanku sebagai tempat id yang ada hari-hari tertentu, ya kan, dikunjungi. Apalagi kuburan wali yang dianggap wali gitu. Dianggap wali belum kan? Masih dianggap wali. Ya kan? Belum tentu dia masuk surga kan gitu. Belum ada jaminan, Pak. Nah, untuk apa kita jadikan dia sebagai id? Kan ada di kampung saya itu kan ada kebiasaan masyarakat setiap bulan Safar ya. Kalau tiba bulan Safar ya, apa ya awalnya ke kuburan Syekh Burhanuddin. Ya itu id itu jelas. Tentu itu dilarang. Kenapa? Karena akan menimbulkan, akan mengakibatkan hal-hal yang melampaui batas terhadap kuburan dan tidak sedikit menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan syirik. Salah satunya ngalap berkah, ya, diusap-usap kuburan. Itu apa ini? Tabarruk, dicium-cium. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata beliau wa fassara al-Hafiz Ibnu al-Qayyim ya al-'ida fi qoulihi sallallahu. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mentafsirkan makna id dalam hadis ini. Apa maksud id gitu ya? Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah. Makna dari kata id fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri aidan. Janganlah engkau jadikan wahai sahabatku, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id. Id itu apa sih gitu ya? Nah, seperti yang telah saya jelaskan juga. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, bima ya'tadu maji'ahu wa qasdahu min zamanin aw makanin ma'khudun minal mu'awadati wal i'tiyadi. Jadi yang dimaksud dengan itu adalah sesuatu yang selalu dibiasakan untuk didatangi gitu ya. Selalu disengaja untuk didatangi, dibiasakan gitu ya. Baik min zamanin, baik itu dari segi waktu, setiap waktu sekian tanggal sekian harus ziarah kubur, itu sudah menjadikan kuburan itu id. Atau dari tempat tertentu itu juga masuk ya. Ya kan, tempat itu sudah dilakukan dijadikan id gitu. Jadi setiap tanggal berapa gitu harus ke tempat itu. Sudah berkumpul id dari segi waktu, telah membuat sesuatu ibadah dari segi waktu yang enggak ada dasarnya, itu ya sudah melanggar syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, tempatnya nggak boleh, bukan itu tempat id gitu ya, dijadikan itu sebagai tempat id. Nah, termasuk kuburan Nabi nggak boleh dijadikan id. Kenapa? Karena Nabi yang melarang, Pak, bukan kita yang melarang, kita dewek dah ya. Nabi sendiri dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud,
dan lain-lain. Sanadnya tadi sudah kita bacakan. Bahkan hadisnya dari cucu Nabi Ali bin Al-Husain. Al-Husain dari ayahnya. Ayahnya dari kakeknya gitu ya. Jadi hadisnya itu ternyata periodnya semuanya Ahlul Bait ya, yang melarang orang-orang yang melampaui batas ghulu dan menjadikan kuburan Nabi sebagai Id, itu enggak boleh. Kemudian Id itu diambil dari kata ma'khudun, diambil dari kata muawadah. Awada yu'awidu, muawadatan. Sesuatu yang diulang-ulang itu muawadah, kembali dilakukan. Ya kan tahun silam atau tahun lalu dikunjungi juga, tahun depan juga, atau juga sudah rutin gitu, itu ya Id. Nah, seperti Idul Fitri Pak ya, tahun kemarin Idul Fitri nggak Pak? Iyalah gitu kan, ngapain nggak harus gitu ya. Nah, tahun ini Pak Idul Fitri, iya itu namanya Id itu, karena sesuatu itu selalu diulang-ulang. Itulah mana daripada Id, ya Pak ya. Nah, jadi Nabi mengatakan jangan jadikan kuburannya Id gitu, selalu diulang-ulang gitu, dikunjungi terus, diziarahi terus gitu. Nah ini hadirin, kalau kuburan Nabi aja nggak boleh, apalagi kuburan manusia biasa, walaupun orang saleh, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa iza kana isman lil makani fa huwal makanul ladzi yuqsadu fihi al-ijtima'u wal intiyabu bil ibadati wa bi ghairiha. Dan kalau seandainya Id itu adalah nama khusus suatu tempat, maka itu adalah tempat yang dimaksudkan, yang dituju, ya kan? Pada tempat itu al-ijtima, berkumpul, al-intiyab bil ibadah, kemudian untuk melaksanakan suatu ibadah khusus atau yang selainnya. Apa keyakinan orang-orang yang selalu pergi ke kuburan itu Pak, melakukan Id di kuburan itu? Ya, untuk ngalap berkah dan tawassulan itu. Dua hal ini, tabarruk dengan tawassul. Kedua-duanya dilarang Pak. Kedua-duanya dilarang. Tabarruk ini bisa mengantarkan kepada syirik ini. Ya. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah sahabat juga pingin tabarruk. Ini dalilnya sudah kita sebutkan Pak ya. Dalam hadis sahih ya. Bahwasanya sahabat pingin tabarruk dengan pohon sidroh. Sebagaimana orang-orang musyrik waktu itu menggantungkan senjata mereka di pohon itu. Para sahabat yang baru masuk Islam ini mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, tolong ya buatkan untuk kami, carikan kami pohon juga yang memiliki banyak pengait itu namanya zatu anwat ya. Kami juga ingin tabarruk di pohon itu. Sebagaimana orang musyrik punya pohon itu. Maka Nabi mengatakan, apa yang kalian ucapkan sekarang ini enggak wabahnya sama dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel. Jadi Bani Israel Pak, suatu ketika berjalan dengan Nabi Musa, nampak satu kaum menyembah berhala, menyembah patung anak lembu. Maka Bani Israel mengatakan, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan juga kami sesembahan Tuhan ya, seperti mereka. Marah Nabi Musa, ini orang ya sudah dikasih nikmat banyak sama Allah, diselamatkan dari bala tentara Fir'aun, dari kezaliman Fir'aun yang mana anak laki-laki mereka dibunuh, dibiarkan hidup anak perempuan mereka gitu kan. Kemudian dikejar-kejar sampailah Allah tampakkan kebesarannya, Allah belah laut merah itu, selamat mereka. Masih juga anak musyrik kan gitu, jadi musyrik kan gitu. Nah, itu apanya? Keras kepalanya Bani Israel. Sampai sekarang cucu-cucu Bani Israel yang kafir itu yang Israel sekarang. Rasnya itu ya. Iya. Sama ya, sama bebalnya itu. Sama keras kepalanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya Pak, enggak boleh Pak ya kita jadikan ya kuburan sebagai aid. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Karena akan mengarah kepada kesyirikan seperti tabaruk dan tawassul. Kama annal masjidil harama ya, wa mina wa muzdalifati wa arafah ya, wa muzdalifata wa arafata wal masyairi ja'alahu Allah taala 'idan lil hunafa'i wa musabatan lin nas kama ja'ala ayyaman 'idi minha 'idan
Wa kana lil musyrikina a'yadun zamaniyatun wa makaniyatun. Falamma jaa Allahu bil Islami abtalaha wa awwadal hunafa'a minha Aidal Fitri wa idan nahri kama awwadahum an a'yadil musyrikin al makaniyati bil Ka'bati wa Mina wa Muzdalifata wa sairil masyair. Sebagaimana juga ya kan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada tempat yang memang ada dalilnya, boleh kita jadikan dia id, Pak. Kita ulang-ulang terus enggak apa-apa. Seperti Masjidil Haram, boleh. Ya kan? Kita misalkan mau ke Arab Saudi, kita tuju, kita jadikan setiap hari, setiap waktu, kapanpun itu kita ke Masjidil Haram boleh, ya kan? Kapanpun ini, karena ini mutlak sifatnya, karena Masjidil Haram itu banyak pahala, ya, yang akan kita dapatkan di sisi Allah kalau kita beribadah ikhlas di dalamnya. Kemudian ini khusus orang yang haji bermalam di Mina, ya, dan ini pun ada waktu-waktu, enggak setiap waktu juga, namun ini sudah dibiasakan ya, diulang-ulang, maka disebut juga id ini. Orang yang mabit, yang bermalam di Mina. Dan bagi jemaah haji di Muzdalifah juga. Kemudian wukuf jemaah haji kan di Padang Arafah. Ini kan setiap tahun itu ya. Setiap musim haji orang jemaah haji wukuf terus itu pasti gitu ya. Nah, itu boleh karena ada dalilnya. Ya, ada dalilnya, bukan kuburan. Bukan kuburan tapi wukuf ya. Adalah Arafah. Wal masyair, dan tempat-tempat yang disyariatkan ya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu. Ja'alahu Allah taala idan. Allah memang telah menjadikannya id, itu memang ada dalilnya, boleh. Jadi kalau seandainya ada dalilnya ya boleh. Namun kan yang menjadi masalah enggak ada dalilnya kuburan itu, malahan dilarang oleh Nabi kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu ya sebagai id lil hunafa, bagi orang-orang yang lurus, itu maksudnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dan juga menjadi pelajaran bagi manusia. Kama ja'ala ayyamal idi, sebagaimana Allah juga telah menjadikan hari-hari id, minha diantaranya ya idan, diantaranya ada sebagai hari raya untuk umat Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Wa kana lil musyrikina a'yadun zamaniyah, orang-orang musyrik juga dahulu punya ya id ya yang berkaitan dengan waktu ya, dan makaniyah, dan aid-aid yang berkaitan dengan tempat ya. Falamma jaa Allahu bil Islam, dan tatkala Allah telah menurunkan agama Islam ya, abtalaha, maka Allah hapus, Allah batalkan, enggak boleh lagi itu menjadi id. Nah, jadi memang ada orang jahiliyah, Pak, mereka itu punya hari raya dulu ya, namanya hari raya Mahrajan, Nairus dengan Mahrajan itu. Dan ini diambil oleh mereka, kalau nggak salah yang pernah saya baca itu dari tradisi hari rayanya orang Furs, orang Persia. Ya. Jadi setelah datang Islam itu Allah batalkan. Itu dilakukan juga oleh penduduk Madinah ketika belum Islam. Ya, sehingga dalam hadis sahih ya, riwayat Imam At-Tirmizi dan lain-lain. Ya, qadima Rasulullah SAW al-Madinata. Rasulullah itu ketika sampai di kota Madinah, wali ahlil Madinati yauman, orang penduduk Madinah itu punya 2 hari, Pak, yal'abuna fihima. Kemudian mereka gunakan hari itu untuk memang khusus bermain-main, mereka peringati itu, ya kan? Nah, dan tatkala datang Islam ya, maka Rasul mengatakan faqad abdalakumullahu mimma khairan minhuma. Allah telah mengganti bagi kalian 2 hari itu, ya kan? 2 hari id kalian itu Allah telah ganti mimma khairan minhuma, yang lebih baik, ya kan? Idul Fitri wa Idul Adha. Allah ganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ulama pensyarah hadis mengatakan 2 hari yang dirayakan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu namanya hari Nairus dan Mahrajan, dan ini diambil daripada tradisi kebudayaan orang-orang Persia, orang-orang Majusi, dan itu dihapus ketika Islam datang, sehingga hari Id dalam Islam itu 2 ini aja, Pak. Hari Id dalam setahun itu yang berpahala kita rayakan cuman 2, ya Pak ya, 2 itu aja. Maka nggak ada lagi hari ibu, nggak ada itu ya. Hari birthday namanya happy birthday ya.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan dari pembacaan kitab At-Tabarrukul Masyru' wal Mamnu', tabarruk yang disyariatkan dan yang dilarang oleh Asy-Syaikh Safwat Nuruddin rahimahullah. Masih berkaitan dengan masalah Id. Jadi dalam Islam itu yang kita rayakan itu hanya 2 Id. Kenapa? Karena Rasul telah mengganti Id orang-orang jahiliyah ya dengan 2 Id saja. Sehingga para ulama menyimpulkan hukumnya bahwasanya seluruh perayaan-perayaan selain itu dilarang alias diharamkan. Kenapa? Karena bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang non muslim. Termasuk nanti Pak, orang merayakan Happy New Year ya. Nah, ini ya haram hukumnya berdasarkan ijma' daripada para ulama gitu. Sepakat ulama itu. Ulama yang lurus maksudnya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya merayakan ya perayaan hari atau tahun baru Masehi ya, tahun baru kalender ini enggak betul ya Pak ya. Kenapa? Karena ada kaitan historis sejarahnya. Sejarahnya adalah bahwasanya mereka itu setiap tahun itu merayakan hari Tuhan mereka. Iya. Nama-nama bulan saja itu kan nama-nama Tuhan mereka itu Pak. Januari, Februari itu kan. Kalau kita lihat sejarahnya seperti itu, maka nggak boleh. Atau tahun Hijriah pun nggak boleh. Karena Nabi tidak pernah merayakannya. Karena itu juga termasuk tasyabbuh. Ya, menyerupai orang-orang non muslim. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat. Karena Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh-contoh, bertasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka kelak di hari kiamat Allah akan masukkan kita ke kaum itu. Jadi yang merayakan tahun baru itu Nasrani umumnya. Roma di Vatikan ya. Jadi maukah kita nanti di hari kiamat? Nah, jangan masuk golongan Rasul ya. Sana. Kamu kan yang doyan Happy New Year, itu tempatmu ya. Donald Trump di situ misalkan, Bill Gates ya, di situ Bill Gates ya, iya, Elon Musk di situ juga. Kalau nggak masuk Islam kan gitu, kalau nggak bertobat pasti masuk neraka. Nauzubillahi min zalik. Ini hadirin yang diberikan. Maka nggak boleh ya kita melakukan hal-hal yang menyerupai itu Pak. Dan juga termasuk menyerupai itu kita sengaja liburan tanggal 31-nya. Enggak boleh juga. Kenapa? Karena akan disangka oleh orang lain ini ikut merayakan juga. Katanya ustaz misalkan. Katanya sunnah, ya kan? Tahun baru juga camping misal. Enggak boleh. Ya, ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Cari waktu lain. Jangan bertepatan dengan waktu itu. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang awam itu kan melihat kita kan, melihat tindak tanduk kita. Katanya ini Ahlussunnah, orang Salafi ya. Nah, kok di tahun baru keluar juga mereka kan? Ini apa nih kan gitu. Kalau kita tentu paham ya enggak boleh, tapi jangan sampai kita ya memberikan bahaya, membuka pintu fitnah. Karena Rasul mengatakan Allah darar wala dirar. Enggak boleh kalian membahayakan diri kalian dan juga enggak boleh membahayakan orang lain gitu. Maka apa yang harus kita lakukan Pak? Enggak usah kemana-mana di tahun baru itu ya. Iya. Enggak usah kita ikut acara-acara. Enggak usah Pak. Walaupun di situ ada pasar malam misalnya. Apalagi ikut bakar-bakar ya. Enggak usah Pak. Kan di rumah aja Iya, cari waktu lain. Kenapa harus waktu itu kan gitu? Nah ini dalam rangka untuk apa Pak? Dalam rangka untuk menyelisihi
orang-orang non muslim. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan daripada kitab ini. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, makna hadis ya, makna daripada hadis ya, la tattakhidhu qabri idan, janganlah engkau kalian jadikan kuburanku sebagai id, kata Rasul. Wala tattakhidhu buyutakum maqabirah, jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagaikan kubur gitu ya, jangan. Jadi apa makna hadis? Nah, itu yang beliau jelaskan. Maknanya kata beliau, la tu'attilul buyuta minas salati fiha, jangan kalian ya ganti rumah kalian menjadi masjid. Kenapa? Karena rumah itu dilakukan salat di dalamnya. Maka dalam hadis Nabi mengatakan afdalus salati ya fi baitihi ilal maktubah. Salat yang paling utama itu kita lakukan di rumah, Pak. Kecuali salat wajib. Nah, kalau salat wajib ya tentu lebih utama di masjid. Tapi kalau salat sunnah di rumah gitu. Jadi Nabi mengatakan jangan kau jadikan rumah seperti kuburan, artinya di kuburan enggak boleh sholat gitu. Maka kalau ada orang yang enggak beribadah di rumahnya berarti sama dengan menjadikan rumah sebagai menjadikan rumah sebagai kuburan. Karena di kubur itu enggak boleh orang itu ibadah. Enggak boleh sujud di kuburan, enggak boleh. Kalau dia di rumah boleh kita sujud, Pak, asalkan menghadap kiblat, ya kan? Salat boleh, kalau di kuburan enggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan la tusalli ilal kubur, jelas ya. Wala tajlisu 'alaiha, jangan kalian salat itu mengarah ke kuburan dan jangan pula duduk di atas kuburan. Sehingga kalau ada masjid yang ada kuburannya itu dilarang. Karena memang enggak boleh aktivitas ibadah di kuburan. Yang boleh di kuburan itu ziarah boleh, namun dalam rangka mengingat kematian, bukan dalam rangka tabarrukan dan tawassulan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi kata beliau, la tu'attilul buyuta minas salati fiha, jangan kalian rubah rumah kalian menjadi masjid, karena di rumah itu dianjurkan salat ya, di dalam rumah itu. Wa du'ai, dan berdoa, wal qiraati, dan membaca Al-Qur'an. Fatakunu bimanzilatul kubur, sehingga kalian jadikan seperti kuburan, seperti kedudukan kuburan ya. Yang mana di kuburan kita enggak boleh ya Pak ya minta berdoa. Enggak boleh juga di kuburan itu kita baca Quran kan gitu. Fa amara bitaharril ibadata bil buyut. Ya, maka Rasul itu memerintahkan bitaharri ya, untuk mencari ibadah, memperbanyak ibadah di rumah. Wa naha antahariha indal kuburi aksama yaf'aluhul musyrikuna. Kemudian juga Rasul melarang memperbanyak ibadah, melakukan ibadah di sisi kuburan, aksama, berlawanan dengan apa yaf'aluhu, yang dilakukan al musyrikuna, oleh orang-orang musyrik minan nasara, dari kalangan Nasrani. Wa man tashabbaha bihim min hazil ummah, dan siapa saja yang menyerupai mereka dari umat Islam. Enggak boleh. Kenapa? Karena orang Nasrani di zaman dahulu itu, orang Yahudi ya, mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid, bagaikan masjid Pak ya. Baca Quran di situ, sujud di situ ya, nyembah di situ gitu. Maka Rasul mengatakan, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Apa sebabnya? Ittakhadhu, karena mereka menjadikan kubur anbiya'ihim, kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Mereka zikir di situ gitu Pak ya. Baca Quran di situ. Wah, itu enggak boleh. Bagusnya di rumah. Kalau kita baca Al-Qur'an Pak, disebutkan dalam hadis sahih, kalau kita baca surah Al-Baqarah itu tidak akan didatangi syaitan rumah itu insyaallah. Jadi kalau rumah kita misalkan banyak gangguannya, kalau orang masuk rumah kita kesurupan, berarti jin kafirnya banyak. Ya, maka kita baca di situ surah Al-Baqarah banyak-banyak. Enggak apa-apa, sekali dua kali gitu ya. Nah, itu sudah kita bahas baik ketika kita masuk tafsir Al-Baqarah dulu ya. Keutamaan surah Al-Baqarah itu disebutkan dalam tafsir dan antaranya tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau seandainya kita baca Al-Qur'an di rumah itu, insyaallah itu mengusir syaitan, dan rumah kita menjadi berkah juga. Karena Al-Qur'an itu sumber keberkahan. Ya. Jadi kalau kita ingin rumah kita berkah Pak, bersinar ya,
dengan sinar keimanan, bacalah Al-Quran dan surat sunnahlah di dalamnya. Tapi kalau musik di rumah kita, tenang setan Pak. Ya, ini rumah saya ini gitu. Atau banyak patung-patung di rumah kita, ini tempat setan itu. Ya, setan sangat doyan sekali, ya kan? Atau gambar-gambar makhluk bernyawa, lukisan, apalagi yang buka aurat ya, artis itu tempat setan itu Pak. Ya, maka itu harus diganti itu. Ya, kalau ingin lukisan juga ya lukisan kaligrafi boleh ya Pak ya, asalnya diyakini sebagai zimat, itu yang nggak boleh. Atau lukisan tulisan hadis, ya kan? Bisa itu kita pergi ke orang kaligrafi tolong buatkan hadis gitu ya, dibingkai, nggak apa-apa. Kalau kita punya jiwa seni, kan ada juga orang yang suka gitu kan. Atau gambar pemandangan gunung ya, lautan ya, nggak usah gambar istri kita. Kenapa? Karena setiap orang lihat, wah ya, karena manusia ini Pak ya, namanya laki-laki kan, bak pepatah orang Minang ya, mata ini selalu tertarik dengan yang gitu Pak ya. Makanya disuruh Allah tundukkan pandangan, karena Allah tahu laki-laki itu kelemahannya wanita kan Allah. Ya kan, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa, itu memang seperti itu fitrah laki-laki Pak ya. Tapi kalau wanita fitrahnya ke harta. Nah itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir itu. Kalau laki-laki itu fitnah besarnya wanita, ya kan? Kalau laki-laki itu Pak lah senang semua cewek itu bisa dikenalikan. Pinjam dulu 100 Bang, langsung itu ya deh. Karena memang laki-laki itu lemah. Kalau wanita lemahnya harta. Sehingga apa? Sehingga datuk-datuk melamarkan asalkan datuk-datuknya iya punya Fortuner 4, nggak apa-apa, mau jelek mau datuk yang penting uangnya. Padahal dia gadis cantik ya. Nah, ini memang seperti itu, memang karakternya Allah ciptakan seperti itu. Jadi kalau laki-laki ini lemahnya di hadapan wanita, dan wanita lemahnya di hadapan harta, itu fitnahnya seperti itu. Maka kita yang laki-laki hati-hati Pak. Makanya Allah suruh tundukkan pandangan untuk itu, karena itu tindakan preventif yang pertama untuk menghilangkan fitnah wanita. Jangan lihat gitu. Tapi kalau kita nggak indahkan, dia mulai dari pandangan mata, mulai dari mata, mulai dekat-dekat, minta nomor WA gitu ya. Nah, itu sebelum itu terjadi dalam Islam itu sudah di-cut dulu. Wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim, kan gitu kata Allah. Katakan wahai Muhammad kepada laki-laki, perintahkan laki-laki yang beriman yaghudduna min absarihim, hendaknya mereka itu yaghuddun ya, ghabdul basar ya, tundukkan pandangan mereka, kan seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan kalau ada di rumah kita foto-foto itu Pak, cepat ya diturunkan itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak cemburu Pak, foto istri kita dilihat sama teman kita, wah istrinya boleh juga nih gitu ya. Auzubillah, nanti kita menjadi dayus. Dayus itu maksudnya adalah orang yang tidak ada rasa cemburu ketika istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya ya, itu ya kan diinikan oleh laki-laki ya. Nggak ada, biasa aja dia, ya kan? Nggak ada rasa marah, ya kan? Maka dayus itu kata Nabi nggak masuk surga, ya kan? Itu ancamannya neraka gitu Pak. Ini dosa besar itu. Maka kita harus cemburu Pak ya, terhadap ya terutama istri kita gitu, adik perempuan kita, kakak perempuan kita. Jangan ya kita biasa saja ketika mereka digoda orang pacaran, ini biasa aja kita lihat adik kita ya, nggak harus marah kita gitu. Ntar kita dayus gitu ya. Iya, tidak marah. Kecuali kalau kita udah marah, dia juga yang ngotot. Ibu kita bela diam, ya udahlah kan. Yang penting kita sudah ada reaksi daripada mudarat yang besar, berarti juga kita kan jangan, nggak boleh Pak. Yang penting kita sudah ada upaya kita. Ya Pak ya, misalkan nih Pak ya, ada di suatu keluarga adiknya pacaran misalnya dengan laki-laki, abangnya nggak boleh tinggal diam, nggak boleh dia senang, oh ya nggak apa-apa pacaran itu, nggak berdua-dua, itu dayus itu Pak ya. Maka abangnya harus tegas, harus dilarangnya. Tapi qadarullah mungkin ya dibelanya adiknya sama ibunya belum paham misalnya.
Nah, itu apa boleh buat gitu Pak ya. Yang penting dia sudah ada reaksinya. Jadi kita kembali kepada hadis ini, itu maknanya. Jadi ya seseorang itu harus beribadah banyak di rumah gitu Pak ya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan, karena kuburan itu adalah tempat apa Pak? Nah, kuburan itu adalah tempat ya bukan untuk ibadah, namun tempat ziarah untuk mengingat kematian, itu fungsinya. Wal idu ismun lima ya'udu minal ijtima'il 'ammi 'ala wajhin mu'tadin a'idin. Kemudian beliau lantas seperti Imam Ibnu Qayyim murid beliau ya, kembali menjelaskan mana id. Id itu apa? Itu adalah suatu nama terhadap sesuatu yang selalu diulang-ulang, ya'udu, selalu kembali dilakukan, minal ijtima' ya, berupa berkumpul ya di hari itu atau di tempat tertentu gitu ya, kumpul ya, dirayakan. Baik itu pada tahun tertentu ya, setiap setahun gitu ya. Ala wajhin mu'tadin, dengan cara yang selalu terus dilakukan, terus-menerus dilakukan. Aidin, dan kembali dirayakan lagi. Ya, itu masuk id. Jadi ini telah kita bahas pada ya pembahasan yang sebelumnya, bahwa id itu artinya adalah sesuatu yang kita terus-menerus melakukannya. Ada momen-momennya ya. Misalkan sekali setahun di tanggal tertentu gitu ya. Maka kalau kuburan Nabi melarang, jangan jadikan kuburan beliau id seperti itu gitu. Imma bi'audi sanati ya, baik berupa mengulang merayakan itu setiap tahun gitu. Itu namanya bi'audi sanah. Setiap tahun diulang, dirayakan gitu ya. Awil usbu'i, atau setiap pekan. Awil syahri, atau setiap bulan. Wa nahwi zalika, atau yang menyerupai itu, atau setiap hari Pak ya, setiap hari nak ke kuburan Nabi terus gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh ya, karena itu merupakan id. Nah, kemudian wa qauluhu, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sallu alayya, dan salawatlah kalian kepadaku, kata Nabi. Fa inna salatakum, karena salawat ke kalian itu tablughuni haitsu kuntum, akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Walaupun kita di Indonesia Pak, ketika kita bersalawat kepada Nabi, sampai Allah kabarkan kepada Nabi, sesungguhnya ya umatmu, pengikutmu ya Bang Rizal ya Dianto telah bersalawat ya kan, Allah kasih tahu dengan Nabi. Kan banyak umat manusia, kalau Allah melakukan nggak ada yang mustahil ya, walaupun banyak, walaupun ribuan jutaan umat manusia yang bersalawat, pasti diketahui oleh Nabi Pak. Makanya penting sekali kita banyak bersolawat. Jadi kita bersolawat Pak ya kan, sebanyak-banyak mungkin gitu ya, kalau bisa kita bersolawat ya. Kenapa? Karena solawat kita itu dikasih tahu oleh Allah kepada Nabi gitu. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, tentu kita memperbanyak solawat. Tentu solawatnya tentu solawat yang benar ya Pak ya, solawat yang ada diajarkan Nabi dalam hadisnya, bukan solawat yang kita buat dewe, salawat naria ya kan, salawat tibul qulub, itu nggak ada ya. Cukuplah salawat ketika sholat. Nah, setiap sholat Pak kita pasti bersalawat, karena sholat itu adalah rukun sholat. Kalau nggak salawat kita di tahiyat akhir itu nggak sah sholat kita ya kan. Allahumma sholli ala Muhammad ya kan, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ya kan, wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu Pak ya, itu kan salawat. Ketika kita ucapkan salawat itu Pak, itu langsung Allah beritahu kepada Nabi, sesungguhnya si fulan ya umatmu bersalawat kepadamu gitu. Jadi akhirnya Nabi kenal sama kita Pak ya, karena kita banyak bersalawat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul mengatakan wasallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya salawat kalian kepadaku itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Yushiru ila anna ma yanaluni minkum minas salati wassalami fayahsulu ma'a qurbikum min qabri wa bu'dikum anhu. Maksudnya sabda Nabi ini, kata beliau, sebagai isyarat bahwasanya salawat itu yanaluni, akan sampai kepadaku, akan aku terima gitu ya.
minkum salawat dari kalian itu, minas salati wassalami dari salawat dan salam yang kalian ucapkan, yahsulu itu akan tercapai, akan sampai maksudnya, akan sampai kepada Nabi, ma'aqurbikum min qabri, baik kalian itu dekat di kuburanku, walaupun kita sedang ziarah kubur Nabi Pak ya, salawat kita sampai juga, wa bu'dikum anhu, atau kalian jauh tidak berada di kuburanku, misalkan kita lagi di Indonesia Pak ya, sama aja gitu. Jadi jauh tempat, karena memang ada juga sebagian orang mengatakan, oh nanti nggak sampai salawat kalau nggak di kubur Nabi, itu salah. Jadi Nabi ingin meluruskan pemahaman seperti itu gitu ya. Makanya Nabi mengatakan wasallu alayya, ya kan? Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, kan itu artinya. Bersalawatlah kalian kepadaku karena salat itu sampai kepadaku walaupun kalian dimanapun berada gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Fala hajata ila ittikhadhi aidan, maka tidak ada kepentingan, tidak ada ya hajat, kepentingan, kebutuhan untuk menjadikan kuburan Nabi itu sebagai aid. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan warawa syaikhani wal imamu Ahmadu, dan telah meriwayatkan dua syekh. Maksud dua syekh ini Syekh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Bapak pernah baca di kitab istilah syaikhan, itu maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang sama. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda fi maradi mautihi, ketika sakit Pak, mau meninggal, ya kan? Di penghujung usia beliau, di detik-detik terakhir beliau hidup. Disebutkan dalam penjelasan hadis ini 5 hari sebelum beliau wafat. Jadi beliau mewasiatkan sahabatnya dengan wasiatnya apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah laknat? Sebabnya Nabi lanjutkan, ittakhadhu qubur anbiya'i masajidah, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Taqulu Aisyah, berkata Aisyah, yuhadziruhum mithla alladhi sana'u fi riwayatin. Berkata Aisyah dalam riwayat ini, kemudian Rasul kata Aisyah mentahzir, memperingatkan gitu. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka lakukan Pak? Menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini kuburan nabi loh, tinggi tingkatannya dibandingkan orang soleh gitu ya. Jadi Nabi tahzir itu Nabi peringatan, Nabi wanti-wanti betul, jangan lakukan seperti mereka itu gitu ya. Qalat Aisyah, tu berkata Aisyah, walaula dzalika la ubriza qabruhu. Kalau seandainya bukan karena larangan Nabi ini, pasti kuburan Nabi itu dibiarkan bebas terlihat gitu. Namun karena Nabi melarang, akhirnya sahabat apa? Diberi pagar kuburan Nabi. Jadi kuburan Nabi itu Pak, semenjak sononya, semenjak telah wafat Nabi, sahabat tahu Nabi telah melarang, jangan pernah mengkultuskan kubur, jangan pernah menganggap kubur itu keramat, menjadikan dia id. Maka sahabat langsung membuat 2 temboknya gitu. Nggak boleh betul orang-orang untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan. Bukan zaman Raja Salman aja gitu Pak ya. Sudah dari sononya itu. Sudah dari zaman sahabat ya, para sahabat betul-betul mewanti-wanti jangan pernah orang-orang itu melampaui batas masalah kuburan, karena Nabi sendiri yang telah melarang ya untuk tidak orang-orang itu ya melakukan hal-hal yang melampaui batas terhadap kuburan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walakin kariha an yattakhidha masjidan, ya, dan Nabi itu ya kariha, benci, enggak senang, enggak suka an yattakhidha masjidan, ya, dijadikan kuburan beliau itu sebagai masjid. Makanya beliau mewanti-wanti, mentahzir para sahabatnya, memperingati para sahabatnya jangan sampai mengikuti budaya Yahudi. Karena budaya Yahudi itu apa? Mereka sangat senang kuburan Nabi mereka. Mereka agungkan itu. Maka umat Islam jangan contoh hal yang tersebut. Itu maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Ini kita sudah sampai halaman 45 karena mengingat waktu Bu ya.
Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.